Kembali lagi bersama saya, Agnes Aprilia Hilewe. Baik teman-teman, saat ini saya akan menjelaskan tentang tahap-tahap komunikasi terpetik, yaitu tahap preinteraksi, tahap orientasi, tahap kerja, dan tahap terminasi. Yang pertama yaitu tahap preinteraksi atau tahap persiapan. Tahap ini dimulai sebelum perawat melakukan kontak pertama dengan klien. Pada tahap ini, perawat mengeksplorasi perasaan serta menganalisis kelebihan dan kekurangan yang dimilikinya. Perawat juga mencari informasi untuk mendapatkan data tentang klien dan jika memungkinkan dapat merencanakan pertemuan pertama dengan klien. Tahap ini harus dilakukan oleh seorang perawat untuk memahami dirinya, mengatasi kecemasan dan meyakinkan dirinya bahwa dia siap untuk berinteraksi dengan klien. Sikap perawat pada tahap ini antara lain yang pertama, mengeksplorasi perasaan, harapan, dan kecemasan sebelum berinteraksi dengan klien. Perawat perlu mengkaji perasaannya sendiri, yakni apakah ada perasaan cemas, apa yang dicemaskan. Yang kedua, menganalisis kekuatan dan kelemahan diri. Menganalisis kekuatan dan kelemahan dalam diri perawat sangat penting dilakukan sehingga perawat mampu untuk mengatasi atau meminimalisir kelemahannya pada saat berinteraksi dengan klien. Yang ketiga, mengumpulkan data tentang klien. Kegiatan ini penting karena dengan mengetahui informasi tentang klien terlebih dahulu, perawat bisa memahami pribadi klien tersebut. Paling kurang, perawat dapat mengetahui identitas klien yang dapat digunakan pada saat melakukan interaksi. Yang keempat, merencanakan untuk pertemuan pertama dengan klien. Hal yang dapat direncanakan mencakup kapan pertemuan akan dilakukan, di mana, dan strategi apa yang akan dilakukan pada saat berkomunikasi. Tahap yang kedua yaitu tahap perkenalan atau orientasi. Tahap awal pertemuan yang dilakukan perawat dan klien adalah perkenalan, dan pada saat berkenalan, perawat harus memperkenalkan dirinya terlebih dahulu kepada klien. Hal ini menunjukkan bahwa perawat telah menunjukkan sikap terbuka kepada klien dan diharapkan dapat mendorong klien untuk membuka dirinya. Tujuan dari tahap ini adalah memvalidasi keakuratan data dan rencana yang telah dibuat dan strategi apa yang akan dilakukan pada saat berkomunikasi. Tahap yang kedua yaitu tahap perkenalan atau orientasi. Tahap awal pertemuan yang dilakukan perawat dan klien adalah perkenalan, dan pada saat berkenalan, perawat harus memperkenalkan dirinya terlebih dahulu kepada klien. Hal ini menunjukkan bahwa perawat telah menunjukkan sikap terbuka kepada klien dan diharapkan dapat mendorong klien untuk membuka dirinya. Tujuan dari tahap ini adalah memvalidasi keakuratan data dan rencana yang telah dibuat dengan klien saat ini serta mengevaluasi hasil tindakan yang lalu. Sikap perawat pada tahap ini antara lain yang pertama, memulai dengan membina hubungan saling percaya yang menunjukkan sebuah penerimaan dan komunikasi yang terbuka. 2. Merumuskan kontak pada klien yang mencakup lokasi, kapan dan lama pertemuan, materi yang akan diperbincangkan dan mengakhiri hubungan sementara. Perawat juga perlu menjelaskan atau mengklarifikasi peran perawat dan juga klien untuk menghindari kesalahpahaman klien terhadap kehadiran perawat. Yang perlu ditekankan dalam komunikasi adalah perawat hanya membantu hal ini dilakukan untuk menghindari adanya harapan klien yang terlalu tinggi terhadap pelayanan keperawatan yang diberikan. Yang ketiga yaitu mengidentifikasi masalah klien. Pada tahap ini, perawat mendorong klien untuk mengeksplorasikan perasaannya. Dapat dilakukan dengan memberikan pertanyaan terbuka agar klien dapat mengekspresikan pikiran dan perasaannya sehingga perawat dapat mengidentifikasi masalahnya. Yang keempat, merumuskan tujuan bersama klien. Tujuan interaksi direncanakan untuk dirumuskan bersama-sama antara perawat dan klien. Hal ini dilakukan untuk mempermudah tujuan yang ingin dicapai. Tujuan dirumuskan setelah klien diidentifikasi. Tahap yang ketiga yaitu tahap kerja.
Tahap ini merupakan inti dari proses komunikasi terpetik perawat dan klien dalam asuhan keperawatan. Pada tahap ini, perawat harus peka terhadap perubahan respon verbal maupun nonverbal klien. Perawat perlu mengembangkan, mempertahankan, dan meningkatkan kemampuan klien secara mandiri untuk dapat menyelesaikan masalah kesehatan yang dihadapinya. Perawat juga diharapkan mampu meningkatkan pengertian dan pengenalan klien akan dirinya, perlakuannya, perasaan, dan apa yang dipikirkannya. Tugas perawat pada tahap interaksi direncanakan untuk dirumuskan bersama-sama antara perawat dan klien. Hal ini dilakukan untuk mempermudah tujuan yang ingin dicapai. Tujuan dirumuskan setelah klien diidentifikasi. Tahap yang ketiga yaitu tahap kerja. Tahap ini merupakan inti dari proses komunikasi terpetik perawat dan klien dalam asuhan keperawatan. Pada tahap ini, perawat harus peka terhadap perubahan respon verbal maupun nonverbal klien. Perawat perlu mengembangkan, mempertahankan, dan meningkatkan kemampuan klien secara mandiri untuk dapat menyelesaikan masalah kesehatan yang dihadapinya. Perawat juga diharapkan mampu meningkatkan pengertian dan pengenalan klien akan dirinya, perlakuannya, perasaan, dan apa yang dipikirkannya. Tugas perawat pada tahap ini adalah yang pertama, menyelesaikan masalah klien melalui active listening, yakni perawat membantu klien mendefinisikan masalah dengan teknik mendengar aktif, memahami arti pesan yang disampaikan, menunjukkan respon positif, dan menawarkan cara mengatasi masalah tersebut dan mengevaluasi alternatif pemecahan masalah yang dipilih. Yang kedua, menyimpulkan percakapan dengan klien. Pada tahap ini, perawat diharapkan mampu menyimpulkan percakapan dengan klien untuk menegaskan hal-hal penting yang diperoleh selama percakapan. Yang ketiga, menggunakan bahasa yang mudah dimengerti oleh klien. Yang keempat, gunakan pertanyaan terbuka dan tertutup tepat pada waktunya. Yang kelima, bila perlu diam untuk memberikan kesempatan kepada klien untuk mengungkapkan perasaannya. Yang keenam, jika situasi memungkinkan, kita dapat memberikan sentuhan terpetik yang bertujuan untuk memberikan dorongan spiritual, merasa diperhatikan. Tahap yang keempat yaitu tahap terminasi. Tahap terminasi ini merupakan tahap akhir dari pertemuan perawat dengan klien dalam hal komunikasi terpetik. Tahap ini terdiri dari dua bagian, yaitu yang pertama, terminasi sementara, merupakan akhir dari pertemuan perawat dan klien, akan tetapi perawat akan kembali bertemu dengan klien pada waktu yang telah ditentukan. Yang kedua, terminasi akhir, terjadi jika perawat telah selesai atau mengakhiri keseluruhan rangkaian proses keperawatan yang ditujukan pada klien tersebut. Demikianlah hasil presentasi. Sekian dan terima kasih.